Lompat dari pohon ke pohon adalah hobinya. Bulu halus dan berbuntut tebal menjadi ciri khasnya. Siapa dia? Itulah sugar glider, atau dengan nama lain oposum layak. Binatang yang bentuknya mirip dengan tupai ini merupakan hewan yang aktif di malam hari. Dan ternyata sugar glider memiliki banyak keunikan. Mulai dari variasi warna hingga nada suara yang dikeluarkan. Memeliharanya pun tak sulit. Selengkapnya akan kita bahas bersama komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Jane, mau pindah? Jane? Mau pindah? Waduh. Kayaknya sama Tante Carol aja katanya ya. Ya akhirnya Ini dia janjinya ada Carol kalau kita akan membahas tentang sugar glider. Right. Kalau kita Carol ini namanya Jane. So Kayak dia langsung akrab masih ya. baby. Masih baby yang Ini ukuran masih ini. baby. Tapi kita akan tanya-tanya lebih dalam lagi tentang sugar glider bersama teman-teman dari komunitas pecinta sugar glider Indonesia. Halo, ada Mbak selamat Jenny pagi. dan juga Mbak Nindi di Mbak sini. Nindi, apa kabar? Baik. Yang lagi dipegang semua. Aku pegang. Pegang. Aku juga Nah, pegang. kalau ini dewasa nih ukurannya. Iya, ini udah dewasa. Coba kalau ini. Ya ini masih baby. Tapi memang ternyata kita juga baru tahu ya kalau misalnya sugar glider itu bisa menjadi binatang peliharaan ya. Iya. Mungkin Mbak Jenny bisa diceritain dulu nih Mbak Jenny kenapa sugar glider ini kayaknya pas banget untuk menjadi binatang peliharaan nih Ya, Mbak Jenny. sebenarnya ini adalah hewan asli Indonesia. Iya. Ya, dari Indonesia bagian timur kita bilang dari Papua, dari Halmahera. Kalau di luar negeri dari kita bilang dari negara tetangga kita Australia dan Australia. Papua Nugini. Oke. Nah, kenapa dia bisa jadi binatang peliharaan? Karena dia bisa bonding. Bonding itu artinya dia mengenali siapa. Terikat. Bisa melekat. Mm-mm. Ya, bisa mengenali Ownernya. ownernya. Tuannya gitu ya? Tuannya. Oh ini memang lokasinya tuh habitat asli itu di daerah Di Indonesia bagian timur. berbatasan langsung sama Iya. Australia karena memang ini satu famili sama kanguru ya? Iya, Iya. benar. Hewan Berkantung. gitu. Selama ini Marsupial. kalau kita lihat kayak tupai ya, ternyata Iya, enggak ya kita tapi bukan beda. Beda sama tupai? Beda. Kalau tupai itu kan kita bilang perbedaan yang paling kelihatan itu tupai itu aktif di siang hari. Iya. Kalau ini kan aktif di malam hari, nocturnal. Nocturnal ini ya. Oh, oke. Nah kalau pertama kali di Indonesia ini mulai tumbuh komunitasnya terus orang mulai pelihara itu sejak kapan sih Mbak? Sebenarnya sejak 2011. Kita 2011 2011 komunitasnya kita. Iya. Jadi mulai dari kita kayak gini sering ngobrol-ngobrol Mulai gitu ngobrol-ngobrol, kan. terus- Kamu punya, saya punya, ayo kita ngobrol sampai terbentuklah ada di 19 regional. Wow, 19 Iya, regional 19 ya. kota di Indonesia. Oke. Kalau sugar glider sendiri ada jenis-jenisnya atau mereka cuma perbedaannya dari warnanya aja nih? Sebenarnya ada jenis-jenisnya. Kita juga pelajarin sebenarnya ada. Cuman kalau di Indonesia itu kita kategorikan tetap cuma satu. Jadi kalau dibilang Petaurus brevisus papuanus itu dari Indonesia. Oh, Kalau di luar negeri ada jenis-jenis lain. Ada jenis lainnya juga ya? Nah kalau warna-warnanya ya, Warnanya soalnya itu berbeda-beda kan nih. Beda-beda. Firman, Mbak. Apakah Ini- hanya keturunannya atau emang ada Sebenarnya jenis-jenisnya ada gitu? pengaruh dari genetika. Ada pengaruh mungkin karena makanannya ya kita bilang. Tapi lebih banyak sih pengaruh dari genetik ya, perubahan genetik. Oh, oke. Kalau yang di Indonesia itu lebih banyak? Semuanya ada sebenarnya Ada? di Indonesia, di alamnya ada. Karena kalau misalnya semua binatang itu kan ada yang namanya albino, ya kan? Ada yang namanya leukistik. Iya. Kalau albino matanya merah, kalau leukistik itu kan matanya hitam. Iya. Kalau yang terlangka, nah Ah, sorry. Kamu sayang, Gila Mbak Jenny udah hafal loh, udah tahu yang mana. bisa dipanggil loh. ini yang paling langka. Ini? Oh, kenapa Ini Mbak asli Jenny? Indonesia, ini karamel, warna Ini coklat. karamel. Oh, Gitu. bener-bener kayak tupai tapi kelihatannya Bener, ya. seperti kayak tupai gitu. Ya, dan ternyata mereka ini juga punya suara-suara nih katanya Mbak Iya, Dini. suaranya banyak banget. Ada crabbing. Terus crabbing itu jadi nandain kalau dia tuh sebenarnya takut atau sebenarnya bentuk defensif perlawanan. gitu Iya, ya? defensif. Oke. Terus ada hissing juga. Ada Iya. hissing. Terus ada singing juga, dia Ada juga bisa singing. singing. Lucunya. Dan dia ada barking juga. Barking. Jadi Barking itu seperti seperti gonggong anjing. gitu? Gonggong kayak Oke. anjing Seperti kecil anjing, bener-bener suaranya. seperti anjing kecil. Iya. Kalau kayak gini kita nggak bisa dengar ya suara langsung Paling kita misalnya? bisa dengarnya kalau dia lagi Crabbing. crabbing. Kayak gimana Tapi tuh? nggak semuanya bisa Nggak crabbing. semuanya bisa. Dulu ya, kita Kita coba panggil ya, ya. dengar. Oke, sebelum kita lihat dulu ada Viti dengan sugar glider dengan suara-suaranya yang lucu-lucu.
Itu berarti dia lagi barking ya? Iya, gitu. itu barking. Suaranya kayak mirip banget sama anjing kecil. Nah kalau barking, kalau misalnya crabbing tuh pada saat dia defense, gitu. Iya. Kalau barking itu menandakan apa sih? Pertama dia manggil koloninya sih. Kalau apalagi kalau dia sendiri, biasanya dia itu lebih sering barking. Kalau dia hidup di kandang Cari sendiri. perhatian gitu ya? Cari perhatian, cari owner, cari temen. Nah, kalau tadi itu crabbing. Crabbing, biasanya ditiup gitu ya Mbak Iya, Jenny? kalau ditiup dia kan merasa terganggu ya. Iya. Jadi dia crabbing itu sebenarnya mekanisme dia mempertahankan diri. Ini ada pengganggu. Sekaligus kasih tahu koloninya, ada pengganggu. Right, kayak kita lah kalau misalnya diganggu Krabby soalnya ya. Kita cranky ya? Iya, kalau kita cranky. Oh, kalau singing gimana? Kalau singing Nah, itu itu Kita lihat ya. Kalau dia Bisa punya singing baby. ya? Oh, punya Punya baby. baby. Dia punya baby. Coba kita lihat kalau singing. Gimana Sugar Glider singing? Merdu sekali walaupun saya nggak tahu nadanya apa ya. Jadi Jadi sambil itu singing nyusuin ya? Iya, Iya. itu kayak lullaby gitu. Untuk anak-anak Iya, biar itulah ya, itu namanya langsung perasaan ibu seperti itu. Nah, Tapi kalau ini ngomongin kita langsung perawatannya. Ribet nggak sih perawatannya sebenarnya hampir sama seperti kita miara hewan-hewan yang lain ya. Cuman karena ini kita exotic pet artinya ada hal-hal tertentu yang kita harus ikutin. Misalnya dia karena makhluk malam, nocturnal, jadi tidak bisa siang-siang bolong kita ajak jalan-jalan seperti Main-main. ini. Tidak bisa dijemur, misalnya, aduh kita mau jemur pagi supaya sehat, nggak bisa gitu. Oke. Kalau makanan? Kalau makanan dia suka yang manis-manis. Jadi buah-buahan yang banyak mengandung air, seperti pepaya ya. Iya. Dia makan rambutan, dia makan melon. Jadi hampir semuanya buah-buahan. Buah-buahan yang mengandung Buah-buahan air dan yang manis. manis. Serangga juga? Serangga tapi? juga. Iya, karena Oke. dia omnivora, jadi Iya. dia Dia makan omnivora. buah iya, makan Betul. serangga iya. Kalau misalnya penyakit gimana ya? Karena mau gimana pun pasti mungkin lagi ngedrop mungkin kondisi Apalagi tubuhnya. pelihara kalau rencananya Carol mau pelihara Iya, untuk soalnya. anak-anaknya sudah main. Ini kan pasti ada interaksi kan sama ownernya kalau penyakit yang harus diperhatiin dari Sugar Glider. Kalau sugar glidernya apakah menularkan penyakit ke manusia? Enggak. Enggak. Dia tidak bawa rabies, dia tidak bawa leptorosis. Tapi kalau sugar glidernya punya penyakit enggak? Sebenarnya penyakit yang paling sering itu adalah kalau Abses. dia abses. Oke. Jadi banyak yang suka kadang-kadang supaya gampang dipegang giginya dipanggur gitu dipotong. kesian. Nah itu yang akan menyebabkan abses. Kalau kita seperti apa kita bilang ada Pembengkakan gusi. pembengkakan gusi. Kemudian ada Ada nanahnya. sariawan, ada nanan dan itu bikin dia nggak bisa makan, berakhir bisa kematian. Iya. Aduh sayang sekali. Tapi Mbak Jenny itu juga matanya sakit atau gimana ya? Bukan, ini contoh salah satu kalau kita bilang sebutnya katarak. Oke. Tapi seperti katarak ini, manusia ya? Iya, tapi ini bukan katarak karena dia penyakit, ini KDRT Mbak. Kenapa Mbak Jenny? Tuh, Oh. dia berantem matanya kecakar. Dan itu berarti berarti Udah, permanennya nggak bisa, seperti itu permanen. ya. Iya. Dan juga kalau misalnya kalau kita lihat di sini selain kalau misalnya Anda juga pengen ngajak ini para teman-teman Sugar Glider, aksesorisnya soalnya sangat luar biasa sekali nih ya. Banyak pilihannya. Mau yang tas bersih besar, mau yang kecil juga ada. Boleh dicetak nggak Mbak mau Nini? pilih tasnya sesuai dengan selera mungkin. Mau disamain sama tas jinjing kita juga bisa ya. Kita sebutnya travel bag sama Ya, travel bag pouch. atau Oke. travel pouch. Kalau Oh, travel bag ini- itu yang gede-gede. Jadi lebih kalau kecil misalnya ya? kita ke luar Iya, ada kota, yang kecil. jalan-jalan, traveling, kita biasanya pakai travel bag. Tapi Oke. biasa kalau naik pesawat terbang boleh Oh dimasukin? enggak, Enggak enggak ya? bisa. Ini Kalau buat yang jalan-jalan cuma dalam kota. Jalan-jalan ke dalam mall bisa, nonton bisa. Di bawah nonton juga bisa. Oh, asal nggak barking ya. Loncat-loncat nanti. Komunitasnya kita pengen tahu juga nih Mbak Nini. Sebelum kita mengakhiri, komunitasnya sendiri seperti apa sih Sugar Glider Indonesia ini? Berapa banyak sekarang ini juga udah? Nah, kalau tadi soal regional kita ada 19. Ya. 19 regional resmi se-Indonesia. Terus kita juga biasanya ngadain kontes. Kita udah sering ngadain kontes juga. Terus Ini kita bakal ada nih ya kita bulan bakal ada 7, bulan 7 dan bulan 9. Iya, bulan kita Juli ini. kita kontes yang pertama di dunia. Oh wow. Pertama Oke, kali jadi komunitas kontesnya- yang melakukan Komunitas Sugar Glider melakukan Itu kalau kontes yang dinilai apa sih? Jadi sedikit bocoran aja ya. Iya. Jadi yang dinilai itu sebenarnya 3 hal. Pertama kesehatan, itu udah pasti. Kedua adalah segi anatominya lengkap nggak ya. Ketiga, nah yang ini ya yang biasa surprise karena kita komunitas kita bawa edukasi. Jadi kita harapkan ownernya itu mengenal
Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang nomor 3 itu apakah dikasih makannya apa, Oh, cara knowledge-nya rawatnya ini ya. gimana. Nah Iya, itu yang sebenarnya lebih poin ke menentukan iya, ya. Knowledge-nya owner. Oke. Tentunya sebelum kita masuk kompetisi kita harus memilikinya dulu. Cara Nah. untuk beli atau memiliki sugar glider ini gimana nih Mbak Jenny atau juga Mbak Nini? Karena kita bukan ambil dari alam liar, kita sudah penangkarannya, kita sudah ternak, bisa hubungin kita. Iya, di mana Mbak Jenny? Kita ada di www.kpsgi.com. Oke. Komunitas pecinta iya. sugar glider Tapi Indonesia nanti ya. kita akan arahkan ke breeder-breedernya yang terpercaya. Oke. yang terpercaya. Jadi kpsgi.com. Oke, kpsgi.com ya. Jadi untuk Anda juga yang pengen mempunyai sugar glider, ini cara perawatannya juga sangat mudah. Makanannya juga makanan seperti tadi buah-buahan, serangga. Ini baik sekali apabila Anda juga ingin mempunyai binatang peliharaan untuk anak-anak juga ya. Iya. Karena juga waktu hidupnya lebih lama mungkin Mbak Jenny? Ini 7 tahun. 7 tahun. Bisa sampai 12 tahun. Sampai 12 tahun. Bisa sampai 12 tahun. Menjadi salah satu anggota baru dalam Betul. keluarga. Dan juga yang paling penting adalah ini sudah dibudidaya, jadi Iya, nggak ngambil iya, langsung budidaya. dari alam. Iya. Ini salah satu untuk menjaga kelestariannya sugar glider juga. Betul. Iya, karena kita komunitas juga kita kan bekerja sama ya supaya kita ikut tidak melanggar hukum Indonesia juga. Oke. Terima Dan kasih. sekarang ini Jane juga lagi tidur, jadi kita biarin aja Jane tidur dulu. Jangan berisik dan Jadi jangan... berbagai informasi menarik akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetap di Indonesia Morning Show.